Pembuangan Babel untuk gereja tahun 1520 dan kekeliruan Martin Luther yang tidak disadari. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Salah satu karya Martin Luther pada tahun 1520 adalah Pembuangan Babel untuk gereja. Dalam karyanya ini, Luther melancarkan serangan kepada gereja Katolik mengenai sakramen-sakramen kepada para sarjana, teolog, dan para pejabat gereja. Luther secara tegas menolak ajaran gereja Katolik yang mengakui adanya 7 sakramen yang harus diterimakan kepada setiap umat beriman. Luther hanya mengakui 3 sakramen, yakni sakramen pembaptisan, sakramen perjamuan kudus, dan sakramen penebusan dosa. Dalam perkembangan selanjutnya, Luther sendiri hanya menerima dan mengakui 2 sakramen, yakni sakramen pembaptisan dan sakramen perjamuan kudus. Luther menolak pengakuan dosa karena dalam pengakuan dosa tidak kelihatan tanda yang diberikan Allah. Peralihan pandangan ini dilukiskan oleh Martin Luther dalam karyanya yang berjudul Pembuangan Babel untuk Gereja. Menurut Martin Luther, sakramen pembaptisan dan sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang menempatkan atau sakramen yang menampakkan ciri esensial dari sakramen itu sendiri. Ia menekankan kembali hubungan yang erat antara sakramen dan firman Allah, karena bukan tindakan gereja yang menjadikan sakramen itu efektif. Pandangan ini menjamin objektivitas dari sakramen dan tetap mempertahankan iman sebagai kasih karunia. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Ada beberapa kekeliruan Luther dalam karyanya tentang pembuangan Babel untuk gereja, dan saya melihatnya secara praktis. Yang pertama, pandangan Luther bahwa hanya ada 2 sakramen dan menolak sakramen pengakuan dosa bertolak dari kesadaran dan pengalaman pribadinya sendiri yang melawan otoritas gereja, dan bahwa Luther telah melanggar ketiga kaulnya, yakni kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul kemurnian sebagai seorang imam Katolik dalam Ordo Agustinian. Gereja dikerdilkan dalam pemahaman yang sempit, yang hanya sebagai sebuah lembaga manusia dan bukan sebagai lembaga yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri. Penyangkalannya ini terbukti ketika ia menikah dengan Katharina von Bora, seorang mantan suster biarawati Katolik, pada tanggal 13 Juni 1525 dan melahirkan 6 orang anak bagi Luther. Dan konsekuensinya cukup jelas. Konsekuensi logisnya, tidak ada sakramen perkawinan. Kristus yang menempatkan sakramen perkawinan sebagai ikatan suci seorang pria dan seorang wanita dinodai oleh Martin Luther sendiri sebagai seorang imam Katolik. Yang kedua, sakramen pembaptisan dan perjamuan kudus sebagai tanda lahiriah yang melambangkan rahmat keselamatan yang tidak kelihatan pun tetap menggunakan air dan menggunakan roti sebagai sarana lahiriah dan bukan hanya iman saja. Objektivitas dari sakramen dan tetap mempertahankan iman sebagai kasih karunia sekalipun, dan tanda-tanda lahiriah pada firman Allah tidak pernah menyangkal sarana-sarana dan tanda-tanda lahiriah yang bisa mendatangkan rahmat
sebagai kasih karunia. Objektivitas sebagai kasih karunia pun tetap menggunakan air dan roti, bukan sekedar beriman saja. Seperti seorang imam dalam pembaptisan, dengan menggunakan air saja, seorang umat terbaptis masuk atau dimasukkan menjadi anggota gereja dan menjadi anak Allah. Demikian pula melalui sakramen pengakuan dosa, mengangkat seorang imam sebagai sarana belas kasih Allah yang maha rahim, Allah yang maha pengampun, yang bisa mendatangkan berkat sebagai kasih karunia Allah bagi sesama yang berdosa. Yang ketiga, pengakuan bahwa hanya ada 2 sakramen dan bukan 7 sakramen sebagaimana diakui dalam gereja Katolik membuktikan bahwa Martin Luther tidak mengimani diri sebagai sarana dan sebagai tanda keselamatan Allah. Padahal Allah dapat menggunakan siapa saja, Allah dapat menggunakan barang apa saja sebagai sarana dan tanda keselamatan. Air dan roti saja digunakan sebagai sarana dan tanda keselamatan. Mengapa manusia yang diciptakan Allah karena cinta tidak mampu menjadi sarana dan tanda keselamatan Allah bagi sesama? Inilah pengerdilan Luther tentang makna dan arti sakramen itu sendiri, yang menolak manusia dan menerima sarana yang lain sebagai objek dari sakramen, yang tetap mempertahankan iman sebagai kasih karunia. Yang keempat itu adalah penolakan Luther terhadap para pejabat gereja, yakni para imam. Penolakan Luther terhadap para pejabat gereja, yakni para imam dalam sakramen-sakramen, membuktikan juga bahwa Luther sesungguhnya menolak fungsi seorang imam yang menguduskan dan mempersembahkan kurban suci bagi Allah untuk keselamatan umat manusia yang sedang berziarah. Luther menyepelekan infalibilitas dan ex cathedra paus sebagai pengganti Petrus yang berbicara tentang iman, moral, dan yang berlaku universal dalam gereja Katolik. Bandingkan Matius bab 16 ayat 16 sampai 20. Penolakan terhadap otoritas sesungguhnya mau menjadikan diri sendiri egois, karena setiap orang akan menjadi otoritas bagi dirinya sendiri dalam segala pengajaran iman, dalam segala pengajaran gereja, yang pada akhirnya bisa menjadi sumber perpecahan di dalam gereja itu sendiri. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan tinggal di antara kita menjadikan gereja untuk menjadi simbol dan tanda penyelamatan bagi sesama. Dalam dan melalui sakramen-sakramen gereja, Allah sendiri menyalurkan kasih-Nya kepada setiap orang yang beriman kepadanya. Dan yang terakhir, yang kelima, marilah kita berargumentasi mencari kebenaran ajaran dan bukan serangan terhadap pribadi-pribadi yang berdosa. Ajaran gereja selalu benar. Sekali lagi, ajaran gereja Katolik selalu benar, walaupun pribadi-pribadinya berdosa. Ajaran benar walaupun pribadi-pribadinya berdosa. Mari kita berargumentasi mencari kebenaran dan bukan penyerangan terhadap pribadi-pribadi. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin.